Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu ya semangat saya jadinya mau bicara di depan ini kan. Baiklah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di masjid jami yang kita cintai ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya lah kita harapkan di hari akhir kelak. Dan semoga kita menjadi bagian dari pengikutnya mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati Bapak PKM Masjid Jami serta kepengurusan, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Al-Hadi Tanjung Balai yang telah bersedia mendampingi kami, dan juga hormat saya kepada Bapak Ibu Guru dari Tanjung Balai juga yang mendampingi kami pada malam hari ini, dan tak lupa rasa hormat saya juga kepada jamaah Masjid Jami sekalian. Baiklah, sebelum saya masuk ke tausiah saya pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, ada yang sudah kenal dengan saya? Belum? Oh, rumah saya di sini, Sunyapung, dekat Titi Pertama. Ada itu. Ada yang kenal? Udahlah, betul ada. Saya perkenalkan diri ulang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zulfi Ashari. Saya sekarang belajar di Tanjung Balai kelas 10 tepatnya, dan umur saya sekarang masih 16 tahun Bapak Ibu, masih sumur jagung gitu kan. Dan juga alamat saya ada di situ tadi saya sebutkan, di Saya Abu Jaya Dusun 5 sebelum Titi Pertama dan sebelah kiri ya. Boleh datang kalau mau hari raya nanti buat gue. Baiklah. Hari ini tema yang akan saya bawakan pada tausiah saya pada malam hari ini tidak jauh Bapak Ibu dari kondisi yang kita alami sekarang, yang mana sekarang kita sedang menjalani yang namanya puasa wajib bulan Ramadan. Puasa wajib bulan Ramadan. Dan tema yang akan saya bawa pada hari itu juga yaitu keutamaan bulan Ramadan. Masya Allah, keutamaan bulan Ramadan ini sangat banyak Bapak Ibu. Malam ini jika kita bahas semua mungkin sampai subuh nanti saya katakan di sini. Jadi pada malam hari ini hanya 5 saja yang bisa kita bahas pada malam ini, kita kupas malam ini. Baiklah, apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini adalah satu dari 12 bulan yang diciptakan Allah. Dan bulan Ramadan ini juga termasuk bulan yang mulia. Dan di bulan ini kaum muslimin dan muslimat itu berpuasa penuh 1 bulan wajib untuk Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh Allah mengatakan langsung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ada yang tahu bunyinya? Ada yang tahu bunyi Quran surah Al-Baqarah ayat 183? Saya yakin ada yang tahu tapi malu-malu ya kan? Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Di situ sudah jelas sekali Bapak. Diwajibkan atas kamu berpuasa, wajib Bapak Ibu. Tidak ada lagi alasan-alasan, tidak lagi nego-nego puasanya tidak wajib, tidak ada Bapak Ibu. Hukum puasa Ramadan itu wajib. Baik. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin mengingatkan bahwa maksud saya untuk berdiri, untuk berbicara di sini bukan untuk menasihati Bapak Ibu, untuk menasihati, bukan untuk menggurui, bahkan mengajari. Di sini kita hanya mengingat kembali. Saya yakin juga Bapak Ibu semua sudah tahu nanti apa akan saya sampaikan. Dan malam ini mari kita ingat kembali apa saja yang akan saya sampaikan itu. Baik, yang seperti saya katakan tadi, yang akan saya sampaikan itu adalah 5 keutamaan bulan Ramadan. Apa saja itu Bapak Ibu? 5
5 utama bulan Ramadan yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu yang pertama, bulan penuh keberkahan, Syahrul Mubarak. Yang kedua, diampuninya dosa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Yang keempat, pada bulan Ramadan setiap kaum muslimin akan mendapat 2 kebahagiaan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu alam Lailatul Qadar. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Ada sebuah hadis Bapak Ibu yang berbunyi, "Qad ja'akum syahrul Ramadana syahrul mubarak." Yang berarti sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Dan pada bulan itu diwajibkan atas kalian berpuasa. Di situ Bapak Ibu dikatakan jelas pada hadis itu bahwa diwajibkan bahwa pada bulan ini adalah bulan keberkahan. Apa saja keberkahannya? Kita sudah tahu Bapak Ibu, keberkahannya bisa dari pahala yang kita laksanakan, amal ibadah yang kita lakukan, itu sangat terasa keberkahan Bapak Ibu. Tidak hanya itu, ada juga keberkahan yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan Bapak Ibu. Apa contohnya? Itu pada umumnya itu adalah aspek ekonomi Bapak Ibu. Aspek ekonomi sangat terasa Bapak Ibu di bulan Ramadan ini. Sangat banyak yang merasa keberkahan Ramadan melalui aspek ekonomi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Bagaimana contohnya? Contohnya di sini kan di Simpang Pematang, kalau itu sore-sore ramai itu pedagang Bapak Ibu, jual gorengan, jual makanan-makanan untuk berbuka lah. Dan di situ rata-rata jualan mereka itu habis Bapak Ibu, habis laris Bapak Ibu. Mungkin ada juga Bapak Ibu sering jualan, terasa kan bagaimana alhamdulillahnya jualan sore di bulan Ramadan itu. Begitu Bapak Ibu. Tapi coba kita bayangkan jika itu bulan biasa, habis enggak kalau kita jualan sore seperti itu? Kemungkinan enggak Bapak Ibu, atau juga mungkin alhamdulillah rezeki habis. Tapi tidak seperti bulan Ramadan Bapak Ibu. Itu bulan Ramadan ini akan sangat bantu ekonomi para pedagang. Itulah keberkahan Bapak Ibu. Tidak hanya para pedagang Bapak Ibu, saudara-saudara kita muslim juga yang kekurangan secara materi juga sangat tertolong bulan Ramadan. Karena apa? Karena seperti salah satu utama yang sebutkan tadi, pahala dilipat gandakan. Karena pahala dilipat gandakan, otomatis saudara-saudara muslim kita yang kaya, yang punya harta berlebih Bapak Ibu, akan bersedekah lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Yang biasanya sehari sekali bersedekah, yang bisa sehari 3 kali bersedekah kan? Mengganti makan siang, makan pagi diganti sama sedekah, bisa saja Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara kita yang memerlukan itu tertolong Bapak Ibu, makin tertolong di Ramadan ini. Apalagi di penghujung Ramadan kan, ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah juga sangat membantu itu untuk saudara-saudara kita yang kekurangan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke poin yang kedua, yaitu diampuni dosa. Ini salah satu penawaran yang sangat spesial Bapak Ibu bulan Ramadan. Jangan sampai terlewatkan oleh kita. Dan ini juga yang banyak dicari oleh kaum muslimin muslimat di bulan Ramadan ini, pengampunan dosa ini Bapak Ibu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Yang berarti barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kebayang Bapak Ibu, dosa-dosa kita yang bertahun-tahun dahulu yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah hanya bulan Ramadan ini. Setahun sekali loh Bapak Ibu, setahun sekali bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai terlewatlah pengampunan dosa Ramadan ini. Mari kita berpuasa, tadi syaratnya puasanya mengharapkan pahala dari Allah. Jangan lain niat puasanya kan, itu nanti hanya Allah yang tahu betul. Baik, dan poin yang ketiga yaitu pahala dilipat gandakan. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, selain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, jika kita berpuasa memang karena Allah, pahala kita juga akan dilipat gandakan Bapak Ibu. Yang biasanya jika kita mengaji satu huruf 10 kebaikan, satu huruf ayat 10 kebaikan, di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Kecuali puasa tidak akan. Puasa itu hanya Allah membalas, seperti yang seperti dalam hadis, wallahu azza wa jalla illa sauma fa innahu liwala ana ujzi bih. Kecuali amal puasa, amalan itu hanya aku yang akan balasnya, karena dia menahan syahwat dan makan, karena dia menahan syahwat dan makanan karena aku.
Jadi setiap amalan kita lakukan di bulan puasa akan berlipat ganda Bapak Ibu. Amalan apa yang bisa lakukan di bulan puasa ini agar dilipat gandakan? Banyak Bapak Ibu. Sedekah itu juga sangat bagus itu. Kita amalkan di bulan Ramadan jika kita punya harta Bapak Ibu. Dan juga ada yang ini juga diutamakan oleh para ulama terdahulu, yaitu membaca Al-Quran. Karena bulan Maret ini juga disebut sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulannya turunnya Al-Quran Bapak Ibu. Dan juga ulama-ulama terdahulu itu meninggalkan segala aktivitas mereka jika sudah termasuk dalam bulan Ramadan. Mereka mendakwah, tinggalkan dakwahnya, fokus membaca Al-Quran bulan Ramadan. Mereka guru, mereka tinggalkan dulu pengajarannya, mereka tinggalkan dulu murid-muridnya, mereka fokus untuk baca Al-Quran bulan Ramadan. Itulah Bapak Ibu saking keutamaannya Al-Quran bulan Ramadan ini. Mereka itu para ulama dulu bisa sehari itu hatam 3 kali, sehari hatam 2 kali, sehari hatam sekali, dan ada juga yang 3 hari hatam 1 kali. Dan kita juga yang memang bukan ulama ini, memang yang mungkin tidak bisa sehari hatam 3 kali seperti yang saya sebutkan tadi, paling tidaklah kita satu bulan Ramadan itu hatam 1 kali Bapak Ibu. Dan saya juga ada sedikit tips dari teman saya bagaimana cara agar mengamalkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dan itu bisa kita amalkan setiap hari dan tanpa terasa kita sudah hatam 1 Al-Quran Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Baik. Caranya seperti ini. Satu hari kita itu ada sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan Al-Quran itu 1 juznya ada 10 lembar Bapak Ibu. Dan jika setiap sholat kita baca 2 lembar, terserah mau sebelum sholat 2 lembar, sesudah sholat 2 lembar, atau sebelum sholat selembar, sesudah sholat selembar, boleh. Jika kita baca 2 lembar setiap sholat, maka 1 hari kita habis 1 juz. Dan jika insya Allah puasa kita genap 30 hari pada bulan ini, pada tahun ini, maka kita akan khatam 1 kali Bapak Ibu. Begitu. Dan jika 1 kali khatam, dikit kali lah, 2 kali boleh. Buat 2 kali lipat seperti saya katakan tadi. Setiap waktu sholat baca 4 lembar. Tapi jika 1 kali khatam banyak kali, tidak apa Bapak Ibu. Kita amalkan setengah Al-Quran juga tidak apa-apa. Penting kita amalkan baca Al-Quran Bapak Ibu. Setengah Al-Quran juga terlalu banyak, tidak apa-apa. Seperempat Al-Quran dalam 1 bulan itu kita habiskan. Yang penting kita amalkan. Seperempat Al-Quran juga terlalu banyak. Udah sehalaman sehari Bapak Ibu. Yang penting kita amalkan. Sehalaman sehari juga terlalu banyak. Saya sih begini. 1 hari 1 ayat Bapak Ibu. 1 hari 1 ayat juga tidak sempat, maka kita termasuk orang rugi Bapak Ibu. 1 hari 1 ayat jika kita tidak sanggup, tidak mampu, kita termasuk rugi Bapak Ibu. Bayangkan kapan lagi pahala dilipat gandakan seperti ini Bapak Ibu. Seperti bulan Ramadan ini. Ayolah kita banyak-banyak baca Al-Quran Bapak Ibu. Di bulan Ramadan ini, hanya bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Kita fokuskan, kita tingkatkan dari yang bulan-bulan sebelumnya, kita tingkatkan di Ramadan ini Bapak. Jadi itu tadi pahala dilipat gandakan. Baik, masuk yang poin keempat, yaitu mendapat 2 kebahagiaan. Mendapat 2 kebahagiaan. Apa ini 2 kebahagiaan ini Bapak Ibu sekalian? Ada sebuah hadis yang berbunyi as-shaimi farhatan. As-shaimi farhatan. Orang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun indi fitrihi. Kebahagiaan pertama yaitu saat dia berbuka. Wa farhatun indi liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan kedua saat dia bertemu dengan Rabbnya. Apa ini kebahagiaan saat berbuka Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan di saat berbuka? Kebahagiaan di saat berbuka itu seperti ini Bapak Ibu. Ini bayangkan kita sudah puasa seharian dari pagi terbit fajar hingga ingin terbenam matahari. Dan Google itu sudah menunjukkan waktu jam 6 lewat. Makanan sudah terhidang di meja, Masya Allah. Itu seperti di hati kita terasa kebahagiaan Bapak Ibu. Kebahagiaan pada hari itu seperti terkumpul di situ Bapak Ibu. Masuk pengumuman di masjid jami, selamat berbuka puasa, Masya Allah. Masuklah es sirup itu kan, mama. Seperti seakan-akan di hari itu situlah titik terbahagia kita Bapak Ibu. Itulah dimaksud dengan Allah kebahagiaan saat berbuka puasa. Karena kita menahan dahaga dari pagi terbit fajar hingga ingin terbenam fajar, dan kita langsung berbuka, maka akan kebahagiaan yang tak ternilai akan kita rasakan. Baru kita lanjut ke poin yang kelima, poin yang terakhir. Masih sanggup Bapak Ibu semua? Sanggup? Kita lanjut.
Lanjut, poin kelima yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ini saya yakin semua tahu ini malam Lailatul Qadar ini. Malam Lailatul Qadar juga sudah dijelaskan di dalam surah Al-Qadar, ya Bapak Ibu. Lantas apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana turunnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi shahr. Dan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan Bapak Ibu. 1000 bulan itu jika kita konversikan ke tahun itu kurang lebih 83 tahun. Bayangkan jika kita melakukan amal kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya setara dengan 83 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, jika kita mengaji di malam Lailatul Qadar yang seharusnya 10 kebaikan, tapi karena kita mengaji di malam Lailatul Qadar, itu dilipat gandakan senilai 83 tahun. Kapan lagi Bapak Ibu kesempatan ini seperti ini? Bisa saja ini Ramadan terakhir kita, maka jangan sia-siakan. Ayo kita kejar malam Lailatul Qadar ini, jangan sampai terlewat Bapak Ibu. Lantas kapan malam Lailatul Qadar ini terjadi? Pada umumnya malam Lailatul Qadar ini terjadi 10 hari terakhir Ramadan seperti kita tahu. Dan itu biasanya pada malam-malam yang ganjil Bapak Ibu. Tapi begitu pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi di malam-malam yang genap. Maka di 10 hari terakhir Ramadan, giatkanlah ibadah kita, tingkatkan dari yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu? Maka sangat spesial seperti itu kan timbul pertanyaan di kita. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun para malaikat beserta malaikat Jibril dengan izin Tuhannya membawa segala urusan. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh malaikat Allah turun ke bumi. Bagaimana tak spesial malam Lailatul Qadar itu ya kan? Salamun ya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Itu dari Bapak Ibu yang kita bahas mengenai malam Lailatul Qadar. Itulah tadi 5 utama bulan Ramadan. Apa saja tadi? Yang pertama, ada ingat? Utama yang pertama, bulan penuh keberkahan, syahrun mubarak. Utama yang kedua, diampunkan dosa di bulan Ramadan. Utama yang ketiga, ayo, pahala dilipat gandakan. Utama yang keempat, as-shaimi farhatani, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Dan yang kelima, malam Lailatul Qadar. Baik, apa intinya tadi? Intinya Bapak Ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, adik-adik, di bulan Ramadan ini marilah kita giatkan amal ibadah kita tingkatkan dari sebelum-sebelumnya. Jika sebelumnya amal ibadah kita sekali 2 kali, di bulan Ramadan kita tingkatkan berlipat-lipat Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu akankah Ramadan terakhir kita, akankah kita berjumpa dengan Ramadan depan, kita tidak tahu ya kan. Maka maksimalkan bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan Ramadan. Seperti kata teman saya, jangan sia-siakan Ramadan. Bisa saja ini Ramadan terakhir. Bisa saja kau tidak akan bertemu dengan Ramadan depan lagi. Baiklah, sekian saja tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila tadi ada perkataan saya yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, sekiranya saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.